tips memelihara pos. Apakah Pertama yang harus disiapkan untuk memelihara merpati pos yang saya tahu, kita harus siapin kandang. Kandang paling utama, bukan burungnya. Burung mah kita bisa dapat dari mana saja. sekarang saya berada di kandang Pak Erwin, Pin Junior. Ini dia Pak Erwin ya. Selamat sore. Nah, Pak Erwin selain pelihara pos ada JS juga. Nanti kita akan lihat-lihat kandangnya. Dan untuk perawatan sama idealnya seperti apa nanti akan kita bahas dengan Pak Erwin. Semoga bisa memberikan informasi yang bagus. Karena saya juga maksudnya belum lama sih main pos, baru sekitar 2 tahun. Banyak belajar dari banyak senior lah. Banyak belajar dari senior. Kita main ke kandang Pak Erwin. Nah, Pak Erwin yang ini kandang buat apa, Pak? Ini sebenarnya kandang pemisah betina. Jadi saya kalau udah stop breeding saya pindahin ke kandangnya di sini betina. Cuma dicampur sama JS sekarang. Karena taruh di sana JS-nya agak keganggu ya. Jadi saya pisahin ke sini. Ini ada beberapa, tinggal dua pasang lagi nih yang nanti setelah lepas dipisahin. Berarti ini indukan berarti, Pak? Ini indukan betina sebenarnya. Indukan betina. Indukan jantan sebelah kanan. Indukan jantan sebelah. Ya. Ini atlet. Ini atlet semua. Atlet. Ini atlet. Dan piik yang mulai belajar dilatih ya saya masukin dulu ke sini. Dan jangan heran kalau piik dari kandang induk badannya bagus, gede, begitu masuk ke kandang atlet dia akan kecil. Karena apa ya? Stres, tambah ya berebut makan, bersaing makan. Nah, idealnya kalau piik sama yang dewasa atlet disatuin atau dipisah, Pak? Ya kalau memang dia siap untuk dilatih menjadi atlet, dia masukin ke kandang atlet. Oh, jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya, cuman waktu belajar masuk ke trapnya itu kita pisah. Jadi biasanya kalau pagi atlet calon penerbang atau piik saya jemur di sini. Yang dewasa ngawang semua. Nah nanti setelah yang dewasa masuk, nah itu si piik yang itu kita belajar masuk ke trap. Lama kalau saya agak lama belajar trap itu seminggu sampai 2 minggu. Memaksimalkan supaya burung tidak hilang. Nah, untuk ini berarti disatuin jantan betina ya, Pak? Sementara masih jantan betina masih disatuin, tapi rencana saya akan dipisah. Karena ya bertelur jadinya. Makanya saya siapin itu karena mereka ya udah bertelur juga kasihan. Ini masih ada JE di sini. Ini kandang apa, Pak? Kandang induk kan. Kandang indukan. Jadi di sini induk-induk utama dan babuan saya siapin di sini. Saya hanya punya 4 indukan utama lah. Oh, sisanya babuan. Sisanya babuan. Berarti kalau nelor dibabuin, Pak? Ya. Cuma sementara minggu ini baik yang kosong karena saya lagi stop dulu breeding. Stop breeding. Cuman dua pasang aja yang saya siapin untuk itu, tapi ini juga babuan.
Berarti kalau ini mah nggak pomah di sini ya Pak ya? Rata-rata nggak pomah, hampir 90% nggak pomah. Hanya beberapa indukan aja yang udah pomah saya masukin di sini. Ini mah mutlak nggak boleh terbuka, kalau terbuka ya hilang. Ini JS juga ini. Ini JS juga. Piyik ya Pak ya? Ini piyik nih. Piyik. Ini anak yang yatim. Ini juga udah mulai awal. Cuma masih piyik. Ini induk betinanya. Oh yang ini induk betina. Ini induk betinanya. Iya Pak. Kacau. Kita lihat di awangnya. Kira-kira berapa ekor Pak yang terbangan Pak? Ini 80 lah kayaknya. Dua ekor ada. Ada kanan ada. Kalau burung saya lepas, tadinya banyak burung saya ini. Ini burung saya banyak. Ada apa dari Pak ekor? Ini saya. Ya, sekarang kita ngobrol tips-tips untuk pemula ke Pak Erwin, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Mengawali memelihara pos itu bagaimana Pak? Tips memelihara pos. Apakah Pertama yang harus disiapkan untuk memelihara merpati pos yang saya tahu, kita harus siapin kandang. kandang? Kandang paling utama, bukan burungnya. Burung mah kita bisa dapat dari mana saja. Cuma yang harus kita siapkan pertama yang saya alamin dulu beberapa kali pindah kandang, hasilnya nggak maksimal, meskipun saya sekarang juga belum maksimal sih. Pertama kandang dulu kita siapin, setelah itu siapin burungnya. Selanjutnya yang paling berat itu adalah perawatan. Perawatan. Catat juga perawatan. Perawatan intinya kandang tidak boleh terlalu banyak masuk angin. Anginnya jangan terlalu banyak masuk. Dan yang paling utama adalah kandang harus kering, tidak boleh basah. Oh, Itu yang paling utama. Jadi kandang tidak boleh basah ya. Pemberian pakan sih biasanya variatif lah ya. Bisa ada orang yang pakai jagung campur segala macem. Cuma soal pakan mah tergantung kebutuhan kita lah. Kalau misalnya jauh dari lomba gini ya standar jagung lah. Kalau udah mulai mendekati lomba, apalagi udah jarak jauh ya ada asupan protein lainnya lah. Ada kacang hijau, ada kacang tanah, kedelai, segala macem. Tapi untuk perawatan biasa sini cukup dengan jagung juga bisa pakai jagung hibrida segala macam. Dan yang paling utama adalah tempat minum. Tempat minum harus tiap hari dicuci. Tempat minum. Dan harus diganti tiap hari. Nggak ada alasan kalau itu tempat minum. Itu aja menurut saya. Kalau secara vitamin segala macam saya pakai Vitacik doang. Saya cuma pakai Vitacik, nggak pakai merek vitamin lain. Vitacik, minyak ikan, B-kompleks itu standar lah. Kecuali kalau udah mendekati lomba, saya memang kalau burung pulang lomba atau sebelum lomba saya pakai arsit. Ada arsit dari Arsenal. Oh, Itu bagus. dari Arsenal Pak Heru Dari ya? Arsenal Pak Heru. Itu saya kebetulan sampelnya nggak ada habis.
Berarti arsit itu untuk pemulihan ya Pak ya? itu untuk stamina dan pemulihan menurut saya, karena burung lomba pulang pasti dia capek dan butuh asupan vitamin yang lebih, ya pakai arsit itu. Arsit itu bisa mengobati bakteri atau racun. Jadi Bagus. komposisinya udah pas. Bagus berarti. kalau arsit itu. Nah untuk atlet sendiri yang dipersiapkan berarti dari piyik itu sampai siap untuk terbang, ngawang dan ikut lomba, prosesnya berapa lama? Kalau saya prosesnya minimal 8 bulan. 8 bulan itu udah mulai bisa menjadi atlet lah. Tapi ya kita lihat dulu apa dia mampu istilahnya disiapin untuk jauh atau enggak. Gitu. Hey, halo. Halo. Nah untuk latihan berarti gaburnya dekat-dekat dulu atau ngawang dulu? Kalau saya ngawang full selama 6 bulan saya ngawang. Ini Bapak lagi sama Om. Ngawang 6 bulan, selama ngawang. Nah, nanti begitu proses mendekati lomba ya baru kita latih. Sumedang aja lah, 2-3 kali Sumedang, setelah itu ya lanjut di lomba. Jadi loncat juga berarti kalau dari situ nggak masalah ya? Atau harus? Kalau di lomba kan udah ada jarak-jarak step-stepnya, itu biasanya nggak ada loncat sih, paling jarak loncat 50 kilo, 30 kilo udah standar di lomba. Standar. Nah untuk ini Pak, yang piyik berarti dari modal ngawang juga nggak masalah buat diterbangin langsung Sumedang kan kalau selama usia dia udah cukup kira-kira 6-7 bulan lah boleh lah udah ngawang. Jangan sampai burung istilahnya baru 3-4 bulan udah disangka badannya bagus mampu. Menurut saya sih kasihan si burungnya, ototnya juga belum siap. Belum siap. Pokoknya main pos itu istilahnya harus sabar. Seperti saya kemarin lomba start sekian banyak, saya stop di Semarang 3 ekor, stop di Surabaya berapa ekor, karena saya rasa burung itu nggak mampu sampai jauh. Saya tes 2 burung di Pasir Putih dan Ketapang, ya hasil Pasir Putih memang pulang dua-duanya, di Ketapang cuma pulang 1, itu pun nggak klop. Saya rasa karena usia burungnya belum terlalu matang. Iya. Berarti untuk usia juga ya, jadi pertimbangan kalau misalnya burung itu terbang jauh ya. Ya. Makanya kemarin waktu di lomba ALBD saya bilang salut buat Mang Amo Ya. karena burungnya ID20 mampu pulang dari Bali. Itu sangat salut banget. Mantap. Ya, mantap. Nah untuk ini Pak, kalau misalnya mau ikut lomba nih, berarti kan kalau di Bandung ada banyak POM ya Pak ya? Banyak. Nah, saran Bapak berarti kan banyak POM, apakah yang terdekat? Nanti kan berarti si burung kan kebagi-bagi. Nah, gimana nih Pak solusinya? Atau Kalau ada masukan? solusi saya untuk lomba ya kita siapkan kira-kira burung mau lomba di mana. Jadi mau lombanya di istilahnya di Walet atau di PBR atau di ALBD itu sebenarnya senangnya kita main di mana. Kalau misalnya mau main di PBR ya bisa di PBR, main di Walet ya bisa di Walet, di ALBD di ALBD. Tinggal dibagi-bagi aja ya Pak ya. Cuman di ALBD itu dia tidak ada istilahnya latihan rutin. Jadi ALBD biasanya mereka melatih burung itu dengan individu lah masing-masing, karena rata-rata satu kandang itu kalau di ALBD di atas 50 ekor satu kandang itu. Jadi baru bisa ngelatih itu setelah ada latihan resmi bareng lah. Ya mungkin sebagian mereka melatih sendiri, ya sampai Cirebon, sampai Sumedang gitu. Nah untuk pemula kemarin kan ada di ALBD ada yang BPKB POMSI ya. Ya. Nah, itu gimana itu Pak? Jadi biar pemula ini tahu juga, oh ternyata BPKB POMSI itu seperti ini. Nah, PPKB itu adalah program dari POMSI. Syarat dari BPKB itu adalah penggabungan 2 POM atau lebih. Jadi dia nggak bisa tunggal. Misalnya ALBD sendiri nggak bisa, dia harus bergabung dengan POM lain, syaratnya dari POMSI itu. Minimal
burung yang terbang itu 500 ekor. Ada syarat minimal. Nah, syarat minimal. Jarak lomba pertama itu di 250 kilo kalau nggak salah nih, 250 kilo atau 300 kilo, lupa lagi saya. Pokoknya kemarin saya lomba pertama yang di BPKB itu di Pekalongan. Nah, kenapa bisa murah? Karena biaya penerbangan di BPKB itu bisa diklaim ke POMSI. Jadi seluruh biaya burung berapa ekor nanti POMSI ganti. Oh, gitu. Misalnya kita bayar 5.000, ya nanti POMSI ganti lagi 5.000. Berarti ada subsidi. Subsidi itu dari mana? Dari penjualan ring. Hasil penjualan ring itu dikembalikan ke pengguna ring. Iya, iya. Hadiah untuk motor juga itu kita nggak istilahnya nggak mengambil dari biaya lomba, itu pure dari POMSI memberikan hadiah 1 buah motor untuk lomba derby. Nah, kan ada banyak pertanyaan di grup juga. Kenapa sih harus pakai ring ID? Karena itu dia alasannya. Ya, salah satunya itu. Alasannya kenapa harus pakai ring ID, karena kita kan mendapat biaya dari POMSI, ya otomatis harus menggunakan ring POMSI. Ya. Nah, khususnya yang mau ikut lomba di ALBD untuk tahun depan di Bandung bisa pakai ring ID, tapi ring yang lain juga bisa ya Pak untuk latihan. Cuma Untuk latihan bisa, lomba karena mungkin belum ada klaim. Ya. Karena belum kita bisa klaim ke POMSI-nya. Ya. Kalau setelah ada klaim ya otomatis harus menggunakan ring ID. Tahunnya bebas. Tahunnya bebas, mau tahun berapa juga pokoknya asal ID POMSI. Nah, Pak, saya kan pemula. Untuk memulai latihan atau ikut lomba berarti bagusnya gimana nih? Ya menurut saya harus mengikuti klub dimanapun. Misalnya ada klub di utara, ada Batara. Sebenarnya sekarang lebih enak lah, klub lebih banyak. Ada Batara, ada PBR. Sekarang daerah Bandung Timur ada POM Kujang, di barat ada Army. Malah sekarang dengar-dengar ada POM baru lagi mau dibentuk. Nah, ya ikut bergabung dengan mereka. Jadi jangan sungkan lah, jangan sungkan. Saya cerita dari permulaan saya. Saya permulaan tidak mengenal klub. Saya diajak oleh Mariomo untuk datang ke Army. Terus selanjutnya dari Army saya bawa bergabung ikut di ALBD. Tahun 2018 saya sudah masuk lomba, ikut lomba. Baru sampai Tegal burung saya habis. Tapi saya karena niat saya pengen belajar dan pengen tahu, setiap inkom saya datang. Saya tidak punya burung. Dari Tegal habis saya datang Tegal ke Semarang sampai ke Bali, sampai ke terbangan Bali saya datang tiap hari. Saya pengen belajar, bertanya kepada senior dan akhirnya saya mendapatkan beberapa indukan dari mereka. Nah, saya coba jodohin dengan itu, dengan ini. 2019 saya mulai ikut lagi. 2019 saya baru sampai ke Surabaya. Surabaya burung saya habis. Saya di Blora agak lumayan hasilnya, karena ada beberapa anakan yang dikasih dari sini. Menurut saya kalau untuk pemula datang berkumpul lah, nanti informasi itu akan ada. Mau ke klub manapun, mau ke Walet, mau ke PBR, mau ke Army, kemanapun, atau ke Batara, itu kemanapun ya. Berkumpul dan pasti informasi udah dapat lah. Ya minimal informasi masalah latihan, informasi masalah perawatan, kan tiap kandang masing-masing berbeda, tip-tipsnya berbeda. Kita juga jangan telan mentah-mentah lah ya. Semua tip dari mereka, tapi kita serap aja. Oh, yang cocok dengan kita apa, kita terapkan di kandang kita. Mungkin itu tips buat pemula, Ya. jadi jangan malu Ya, untuk berkumpul datang. aja. Datang berkumpul. Datang aja. Siapa tahu Mau punya burung 1, mau punya burung 2, nggak masalah. di save tips dari Pak Erwin sangat bermanfaat. Nah, teman-teman, selain punya pos, Pak Erwin juga ada JS. Buat yang di Bandung, siapa tahu ada yang perlu, bisa ke Pak Erwin. Kebetulan Pak Erwin punya terah lama. Lihat, ini terah lama, dan Pak Erwin sebelum ke pos dia main JS juga. Sebelum di pos saya main. Ya, sebelum pos. Ini sisa-sisa
Ada berapa pasang aja? Ada berapa pasang? Ini yang Jawa Timur nih. Ini Jawa Timur, Jawa kita Timur. lihat. Bentuk kepalanya berbeda. Beda. Berbeda. Nah, untuk penerbangan Pak, bagus yang mana untuk penerbang? Bagus sebenarnya, bagus yang ini sih sebenarnya. Kalau orang lebih cenderung cari yang berkumit menurut saya yang cenderung ke kadu itu lebih bagus sebenarnya terbangnya. Cuman secara ya tampilan sih bagus yang Garang ya Pak? garang. Lebih garang. Yang garang. Nah, untuk penerbang, saran Pak Erwin lebih bagus Yang Banyumasan lah, Banyumas. Purworejoan gitu lah. Ini juga badannya enak dipegang, empal. Kita lihat. Beda dengan ini lebih panjang. Paruh juga. Ini lebih panjang. Kalau ini lebih panjang. Panjang. Daerah Bandung siapa tahu ada yang membutuhkan JS, Pak Erwin juga ternak. Silahkan datang ke Pin Junior di mana Pak? Pagarsi. Jalan Pagarsi. Jalan Pagarsi. Bisa di kontak, ada Facebooknya Erwin Otong. Nah, buat teman-teman yang suka video ini silahkan di like dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kami terus berkarya.